bosan dan jadi anak bersemangat lagi. Jadi jangan hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih variasi saja, Bu. Oh iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode atau model atau media yang lebih menarik itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu. Misal disebut berada di level 10 begitu Bu. Kira-kira di sekolah Ibu itu ada di level berapa gitu? Oh, sepertinya kalau di sekolah saya paling di level 5 atau 6, Bu. Oh, begitu ya Bu. Oke, dengan kondisi sekarang ini kalau mau ditingkatkan, kira-kira ditingkatkan atau inginnya ditingkat di level berapa gitu? Iya, kalau idealnya sih memang di level 10 ya, Bu. Saya sih inginnya tidak langsung lah, Bu. Kita secara berangsur atau bertahap, semua juga bergantung pada kemampuan guru juga, Bu. Dan semua juga butuh proses. Tetapi apapun kondisinya, seorang guru dituntut untuk bisa menghadirkan kebahagiaan di kelas melalui pembelajaran yang menarik. Jadi mungkin kalau di sekolah saya ya mencapai level 6 atau 8 dulu lah, Bu. Gitu. Oke, baik Bu. Berarti dari level 6 ke level 8 ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Bu? Iya Bu, sebenarnya sih saya juga masih memikirkan tindakan atau rencana apalah yang perlu saya lakukan untuk melakukan perubahan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, kemudian dilakukan secara face to face Bu, ya secara bergantian gitulah Bu. Oh, oke Bu. Untuk kegiatan nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan Ibu. Kira-kira selain itu adakah strategi lain yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaian Ibu? Oh, mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bu, atau dengan Waka urusan kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Ya gitulah Bu, dengan tujuan kan untuk meningkatkan kompetensi guru seperti praktek mengajar, dalam pembelajaran berdiferensiasi ataupun dalam kegiatan membuat media pembelajaran Bu, agar ya gitulah agar medianya juga bervariasi begitu. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring ya, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga cara tadi kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi yang mana gitu? Kalau menurut saya sepertinya itu yang mentoring, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan, memang perlu persiapan yang matang, seperti waktu yang pas atau mengundang narasumber juga kan, Bu. Karena kita dalam melakukan workshop kan juga harus ada, narasumber yang lebih berkompeten di bidangnya dan juga yang pastinya itu membutuhkan biaya, Bu. Jadi saya kira dengan mentoring itu menjadi paling yang apa ya, rencana yang paling mudah itu, Bu, yang dapat saya lakukan begitu. Oh ya, untuk kegiatan monitoring ini kira-kira membutuhkan bantuan apa atau support dari siapa, Bu? Oh ya, saya akan meminta bantuan tentunya kepada Bapak Ibu guru yang berkompeten Bu dalam pembelajaran, karena kan kita membutuhkan orang yang mampu dalam pengoperasian IT yang IT ya Bu, karena memang IT itu kan sangat dibutuhkan, yang kemudian saya juga akan itu apa berkolaborasi dengan guru yang kemampuan IT-nya juga bagus, kemudian
praktek mengajarnya juga bagus dan kebetulan di tempat saya ada, Bu. Oh ya, baik. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan guru yang Iya. lainnya. Kira-kira mau dilaksanakan kapan, Bu? Kalau menurut saya sih secepatnya, Bu, mungkin minggu depan, akan saya coba untuk mulai. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru dan kepala sekolah, kemudian dengan waka urusan kurikulum dan juga Bapak Ibu guru yang itu tadi kemampuan IT-nya juga yang bagus. Intinya itu saya akan melakukan kolaborasi lah, Bu, karena dengan kolaborasi kita dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi agar berjalan lancar begitu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Tiwi. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira, Bu? Tentunya, dengan saya melakukan percakapan ini ya, Bu, dengan Ibu Puput, saya mendapatkan gambaran, bagaimana cara membuat perubahan di sekolah, yang dengan cara itu tadi, Bu, dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang lain yang mempunyai kemampuan IT-nya itu yang, lebih lah dalam pemanfaatkan, serta juga, berkolaborasi dengan guru yang dapat memanfaatkan media pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah melalui pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, Iya. saya tunggu ya nanti kabar baik selanjutnya dari Ibu setelah mendapatkan monitoring. Ya. Semoga rencana Ibu untuk ini bisa segera terwujud. Mungkin percakapan ini saya cukupkan sampai di sini ya, Bu. Amin. Terima kasih Ibu, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Semoga apa yang akan kita lakukan atau yang kita rencanakan tadi itu dapat membawa perubahan nggih, Bu. Paling Ya, tidak dapat membawa perubahan di lingkungan sekolah saya terlebih dahulu begitu, Bu. sama-sama Bu. Jangan lupa kalau ada yang mau diceritakan atau disampaikan bisa langsung ke saya ya Bu. Iya, tentu Bu, pasti saya akan, meminta bantuan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Siap Bu Puput, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Tiwi. Iya Sekian dulu dari saya. iya. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puput. Ya, sama-sama Bu Tiwi. Oh iya, kemudian ini kita dilanjutkan dengan saya yang menjadi coach-nya ya, Bu ya? Ya, kalau refleksinya mau bagaimana Bu? Mungkin refleksinya nanti saja setelah kita melakukan ini selesai mungkin kan? Oh iya, ya. Baik Bu. Oh iya. Sekarang monggo Bu Tiwi. Oh ya, oke. Nggih. Terima kasih Bu. Ya, bisa dimulai saja Ibu, silakan. Ya, selamat siang Bu Tiwi. Selamat siang Ibu Puput. Bolehkah saya meminta waktu sebentar Bu Tiwi? Boleh Bu. Bu Puput kelihatannya kok kurang bersemangat ya? Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Maaf ya Bu, jika sudah mengganggu waktu Ibu. Bu Begini Tiwi Bu. ada waktu? Iya, tidak mengganggu kok Bu. Kebetulan hari ini tadi saya sudah masuk kelas dan pada jam ini saya sedang istirahat Bu. Ini. Iya, begini Bu, saya ingin bercerita terkait perasaan saya hari ini. Apakah Bu Tiwi bisa membantu saya? Iya Bu, silahkan. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Apa yang akan Ibu ceritakan?
Begini Bu, perasaan saya tidak nyaman sekali Bu. Kemarin saya sudah melakukan supervisi. Ya. Kebetulan ketika supervisi itu ada ibu pengawas. Oh, iya. Lalu bagaimana, Bu? Ya ini Bu, ini memang tidak terlalu serius sih sebenarnya, tapi saya ingin membicarakan agar tidak menjadi ganjalan di hati saya Bu. Tidak serius, bagaimana, Bu? Boleh diceritakan, jadi penasaran ini, Bu. Oh iya, jadi begini Bu, waktu di supervisi saya kemarin itu sempat Iya. ditegur oleh ibu pengawas. Oh, gitu. Beliau itu kurang berkenan jika saya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya, saya kemudian menyampaikan kepada beliau bahwa sumber belajar yang saya gunakan tidak hanya satu seperti itu Bu, Iya, tetapi iya. saya mengambil dari berbagai sumber. Contohnya dari buku referensi, Iya, YouTube atau iya. internet. Yang penting sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan. Tetapi kemarin itu beliau kurang berkenan gitu Bu. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang dilakukan Ibu setiap kali memberikan pembelajaran kepada anak-anak? Eh, yang saya lakukan, saya itu memberikan pembelajaran dengan menggunakan buku referensi yang ada di perpustakaan, menayangkan video, kemudian membuat hal yang menarik lah, misalkan Oh, iya. bisa dengan ice breaking terlebih dahulu Bu, atau Oh, dengan iya. mindfulness Ibu seperti Oh, itu. iya. Oh, begitu. Satu lagi nih, Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya bahan ajar dan media yang saya gunakan dalam pembelajaran menjadikan murid itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, Iya. memudahkan murid memahami materi, dapat memotivasi murid, serta yang jelas saya tetap mengacu pada kurikulum yang sekarang dulu seperti itu. Oh, sebenarnya yang dilakukan Bu Puput sudah bagus ya, Bu. Lalu bagaimana hasilnya setelah Ibu menggunakan berbagai sumber, yang tadi contohnya ada buku referensi, penayangan video, ada editing juga, karena kan memang, murid-murid itu kan beragam ya, Bu, dan cara mengajarkannya pun, seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda pula. Ya. Oh iya, eh, kenapa ya saya tidak kepikiran ya Bu? Dari hasilnya memang masih ada yang kurang paham dan belum maksimal Bu terkait materi yang saya sampaikan seperti itu Bu. Oh, nah itulah Bu, mungkin pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu pengawas seperti itu Bu, agar menggunakan buku teks juga siswa bisa maksimal dalam belajarnya, begitu mungkin. Saya pikir apa yang disampaikan Bu Dewi ada benarnya juga ya Bu. Nah, setelah Bu Puput bercerita, bagaimana nih perasaan Ibu? Mungkin agak sedikit lega ya? Ya, saya terus terang ini Bu, sebenarnya sudah sedikit lega Bu. Namun Iya. beberapa hari ini saya masih resah karena takut kalau berkaitan masalah ini ibu pengawas akan menyampaikan ke kepala sekolah dan akan menjadi masalah di kemudian hari Bu. Oh, jika boleh saya menyimpulkan ya Bu, ini kan, Ibu resah dalam pembelajaran, tidak menggunakan buku teks, kemudian, pada saat pengawas memperingatkan Ibu Puput, juga apa, membuat Ibu pengawas kurang berkenan itu ya Bu, kemungkinan, Ibu bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu nggih Bu? Iya betul Bu. Oke, kira-kira, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Apa harapan Ibu dari percakapan ini? Dari percakapan kita hari ini saya ingin ini Bu menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi kepada saya seperti itu. Oh, lalu ada hal lain mungkin yang akan dilakukan Ibu Puput? Eh, saya akan menemui ibu pengawas untuk meminta maaf berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran kemarin, Bu. Iya, Dan ya. terkait proses belajar untuk kedepannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada ibu pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Oh ya, kemudian apa rencana selanjutnya yang akan Ibu Puput lakukan terkait dengan materi pembelajaran yang akan digunakan Ibu Puput selanjutnya? Oh Mungkin iya, bisa terkait diceritakan. materi pembelajaran, saya akan mulai menggunakan buku teks dan Oh iya, menggunakan berbagai media seperti ya, video, ya. PowerPoint, dan lainnya karena murid juga sudah merasa nyaman dan senang dengan media tersebut, Bu. Oh, oh ya, terkait materi pembelajaran, saya akan langkah Bu Puput, kemudian yang akan Ibu Puput ambil itu sebenarnya sudah tepat, Bu, dan saya setuju dengan Ibu Puput. Oh, alhamdulillah, saya sekarang sudah lega. Jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi berkaitan dengan atasan, ya, Bu. Takut ada langkah ke depannya atau saya salah mengambil langkah seperti itu, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu, dengan apa percakapan hari ini Ibu Puput sudah merasa lega. Ya. Oh iya, dalam proses apa belajar mengajar kan harus berpedoman pada buku kurikulum ya Bu. Lalu Ya, dukungan seperti apa yang akan Ibu butuhkan terkait dengan hal tersebut? eh, kalau saya Mungkin bagaimana? Saya mungkin dukungannya saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, Bu, Oh ya, dan meminta beliau berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran. Jadi nanti biar saya bisa mengembangkan bahan ajar dari buku teks yang ada seperti itu, Bu. oh ya, wah ini malah ide yang sangat bagus ini Bu. Semoga hal ini dapat segera terrealisasikan dan Ibu Puput juga dapat mengajar dengan nyaman, dengan hati yang tenang, tanpa dihantui rasa gelisah ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Tiwi sudah meluangkan waktu yang eh, sangat berharga ini untuk saya. Saya sudah Sama-sama. merasa lega sekali, Bu. Iya, iya. Amin. Sama-sama Bu Puput. Oke, semoga kedepannya ibu dan saya itu menjadi guru yang jauh lebih baik lagi, ya Bu. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu, kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Oke, saya permisi dulu, ya Bu, karena melanjutkan masih ada kelas. Sekali lagi Oh iya. terima kasih, Bu Tiwi. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Terima Oke, kasih. oke. Yeah. Assalamualaikum, Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini kita merefleksikan dulu ya Bu. Ya, Berarti dari kegiatan kita hari ini nanti refleksinya direfleksikan sesuai dengan pertanyaan yang ada gitu ya, yang dari pertanyaan refleksi itu ya Bu. ya. Mulai dari saya dulu berarti, ya Bu. Ya, Ya, saya dulu, ya Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, selama percakapan tadi, ketika saya menjadi coach, yang sudah berjalan dengan baik ya, saya menjadi pendengar yang baik, yang penuh rasa seperti itu, Bu. Saya menjadi pendengar, kemudian saya memancing pertanyaan berbobot untuk agar Bu Tiwi itu bisa menggali potensi Bu Tiwi, seperti itu. oh Lalu ya. yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah saya harus terus latihan menjadi seorang coach, ya. Bagaimana menjadi coach yang baik itu harus seperti apa?
Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau menurut saya yang perlu saya lakukan adalah saya harus benar-benar sadar diri bahwa saya itu sedang coaching, saya sedang belajar untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar penuh rasa kepada Bu Tiwi tadi. Kemudian saya harus benar-benar mendengarkan, memahami apa yang jadi keluhan Bu Tiwi, lalu berusaha menggali potensi agar Bu Tiwi mampu menyelesaikan masalah seperti itu. Yang berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya, yang jelas saya akan mencari banyak referensi tentang ini kegiatan coaching, bisa dari internet, bisa dari YouTube. Lalu saya akan sering berlatih seperti itu. Itu referensi dari saya. Lalu saya akan bertanya kepada Bu Tiwi. Pertanyaannya untuk Bu Tiwi adalah apa yang Anda rasakan setelah tadi di coaching, Bu Tiwi? Tentunya ya Bu, setelah saya tentunya kalau kita dalam kegiatan apapun gitu ya, kalau kita punya apa ibaratnya masalah gitu ya, kalau kita utarakan, kita bicarakan bersama, kemudian kita mendapatkan coach yang dapat kita ibaratnya apa ya, unek-unek kita gitu ya Bu, ganjalan yang ada di dalam diri kita itu ibaratnya dapat mudah-mudahan gitu ya, dapat terselesaikan. Jadi sedikit lega gitu Bu, karena kan memang setiap apa ya, setiap permasalahan itu kan membutuhkan penyelesaian. Jadi kadang kalau saya sendiri itu harus ada orang atau teman yang dapat menjadi coach bagi saya. Begitu Bu, terima kasih. Saya ya sebagai referensi juga Bu, dengan kegiatan ini saya juga ibaratnya sebagai coach ini saya ada guru ibaratnya gitu kan, ada guru, terus kemudian apa yang menjadi ganjalan kita itu dapat diselesaikan bersama-sama dengan cara pandang yang lebih baik gitulah Bu. Kadang kan kita kalau ada masalah kalau dilakukan hal apa ya ibaratnya cepat itu ya, maksudnya dengan penanganan yang cepat kadang memang salah langkah begitu. Dengan adanya coaching ini kan kita dapat sampai dulu sejenak, kemudian kita dapat mengutarakan semua hal yang kita utarakan dapat kita selesaikan bersama tentunya Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Tiwi umpan baliknya. Berikutnya monggo Bu Tiwi untuk refleksi diri, monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan refleksi diri dari pelatihan kita coaching hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah ya Bu, kita dalam percakapan ini alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, dan tentunya saya ini menunggu Kak curhat dengan coaching ini dengan tatap muka Bu. Dengan tatap muka mungkin lebih sambil ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Gitu Bu. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan tentunya dalam kegiatan coaching ini perlu pembiasaan ya Bu, karena kan walaupun kita keseharian dengan orang, dengan siapa itu kita curhat, apa ibaratnya menyelesaikan masalah gitu dengan mengalir gitu. Tapi dengan adanya coaching ini yang seakan-akan kalau saya sendiri itu kayak belum terbiasa gitu Bu, karena ada patokan-patokannya, ada apa itu kan belum ya mudah-mudahan besok dapat kita perbaiki kembali. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Memang benar sekali Bu dalam kegiatan coaching ini tentunya kita harus hadir penuh gitu ya, hadir penuh agar kita menjadi coach itu kan
orangnya itu kan butuh sekali perhatian kita, kemudian butuh sekali solusi kita, butuh pendengar yang baik. Tentunya kalau kita ada pikiran-pikiran apa ya, ibaratnya yang cara bahasa Wonosobo Bu, merencang ya. Itu kan ketika hadir penuh itu kan memang apa, seharusnya kita harus hadir penuh begitu Ibu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentunya dengan kondisi apa, kucing yang kita lakukan hari ini akan melakukan perbaikan dan meningkatkannya Bu dengan mungkin pembiasaan, apa yang menjadi permasalahan kita itu diselesaikan dengan baik, kemudian kita dapat membaca referensi dari buku yang lain atau dari internet dan lain sebagainya, akan dapat menambah wawasan kita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu Bu, mungkin kemudian umpan baliknya nih terkait dengan kegiatan kucing hari ini. Umpan balik dari saya ya Bu, saya senang sekali Bu, karena dengan kucing ini kita itu merasa didengarkan gitu Bu, ya, karena orang itu didengarkan itu rasanya senang sekali. Oh berarti ada yang perhatian dengan kita gitu. Iya, Terus iya, yang iya, kedua, ya, yang kedua dengan coaching ini secara tidak langsung itu kita itu punya potensi sebenarnya, tapi kita tidak pernah tahu seperti itu, ya. Jadi kita ditanya dengan pertanyaan yang berbobot itu, jadi kita bisa, oh iya ya kalau ada bermasalah seperti ini, solusinya seperti ini gitu. Tapi kita selama ini tidak tahu kalau kita punya potensi yang sebesar itu, seperti itu. Iya, Lalu iya. secara tidak langsung memang setiap kita mengambil keputusan itu kan kita tidak mungkin lepas dari pendapat orang lain gitu, karena ketika kita mengambil keputusan itu kita harus keputusan yang penuh tanggung jawab. Jadi kita tahu ketika kita mengambil keputusan ada resikonya seperti apa, seperti itu. Nah ini dengan coaching ini sangat terbantu sekali, dan yang jelas tidak melebeli orang, ya, melebeli orang seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita belajar bersama bagaimana kita itu ada permasalahan, tapi kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Iya, seperti itu. Dan orang mendengarkan itu menurut saya susah, karena kadang kita ada asumsi ingin memberikan pendapat seperti itu ya Bu. Padahal kita hanya mendengarkan, dan orang coachingnya nanti yang akan mencari solusi terhadap masalah solusi. Iya, iya, iya. Itu satu dari saya. Terima kasih tadi atas coachnya ya Bu Tiwi ya. Kita sama-sama belajar. Sama-sama. Ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, lancar gitu, sinyal juga lancar, kemudian semuanya lancar, dan ibaratnya apa yang kita lakukan hari ini dan kita praktekkan hari ini akan menjadi pembelajaran baik bagi kita nggih Bu, untuk kedepannya memang ibaratnya segala permasalahan yang kita hadapi, jika kita apa istilahnya kita selesaikan ya Bu dengan atau yang lain atau atasan kita, pasti ada solusinya lah, ada solusinya yang akan kita ambil begitu Bu, dengan cara ya tidak tergesa-gesa, dan kita tentunya mendapatkan rencana terbaik demi masalah tersebut Bu. Iya Bu. Ya selesai gitu berarti ya kita praktik. Tinggal menunggu kembali ke Zoom utama. Kebetulan pas hujan Bu tempat saya Bu ini. Tempat Bu Tiwi hujan tidak? Kalau di tempat saya ini terang benderang Bu. Oh, di wilayah Kepek sudah hujan deras ini. Waduh Bu, ini kok perekamannya masih enggak ya? Oh iya, masih Bu. Masih? Ya. Masih. Ini rekamannya dimatikan atau gimana ya? Dimatikan nggak apa-apa kan, kita sudah selesai. Apa menunggu instruksi dari Pak Masin? Oh, sampai selesai gitu ya, sampai selesai pukul 2 lebih berapa tadi ya? 2.20. Iya, ya 2.23 malah. Mungkin bisa disebut aja nggak apa-apa nggak Bu?
Ya. Ya.